An Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah ta'ala ya bani Adam innaka ma da'awtani wa rajautani wa fartu laka ala ma kana minka wala ubali ya bani Adam law balagat dhunubuka anana sama isumma astaghfartani ghafartu laka ya bani Adam innaka law ataitani biqurabil ardi khataya summa lakitani la tusyrik bi syai'an la taituka biqurabiha maghfirah. Artinya, dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau berdoa kepadaku dan memohon kepadaku, maka aku akan ampuni engkau. Aku tidak peduli berapapun banyaknya dan besarnya dosamu. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sebanyak awan di langit, kemudian engkau minta ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni engkau. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku dengan tidak menyekutukan aku sedikit pun, maka akan aku temui engkau dengan sepenuh itu pula ampunan. Riwayat Tirmizi, dan dia berkata hadisnya hasan sahih. Dari hadis tersebut terdapat penjelasan atau kesimpulan dari hadis Anas bin Malik, yaitu maghfirah atau ampunan dosa itu datang dikarenakan oleh 3 sebab. Yang pertama, doa dan harapan. Apabila kita ingin doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada beberapa syarat atau ketentuannya, yaitu 1. Hadirnya hati. Yang kedua, sangat berharap diijabahi oleh Allah. Yang ketiga, doa tersebut harus diminta dengan tegas. Tidak boleh seseorang mengatakan dalam doanya, ya Allah, ampunilah aku jika engkau mau. Yang keempat, tidak boleh tergesa-gesa dan akhirnya putus asa dalam berdoa karena tak kunjung terkabul. Kemudian, ketika kita sudah bersungguh-sungguh dan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa itu bisa terwujud dalam 5 bentuk. Di antaranya, 1. Terkabul seperti yang diminta. Kedua, diganti dengan yang lebih baik. Ketiga, terhindarkan dari kejelekan. Keempat, menjadi simpanan di akhirat. Kelima, dengan diberi ampunan oleh Allah atas dosa. Selanjutnya yang kedua adalah beristighfar walaupun banyak dosa. Walau dosa kita begitu banyak sampai menjunjung tinggi ke langit-langit, akan tetapi tidak ada salahnya untuk kita tetap beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar itu berarti meminta ampunan atau maghfirah. Dan maghfirah itu artinya dilindungi dari kejelekan dosa, dengan dosa itu ditutupi. Adapun jika seseorang beristighfar dengan lisannya, namun dosa masih terus berlanjut, istighfar itu hanyalah menjadi doa. Bisa jadi doa itu dikabulkan, bisa jadi doa itu tertolak. Karena dosa masih terus berlanjut, itulah yang jadi penghalang doa dalam istighfar tadi. Istighfar yang paling afdal adalah yang diikuti dengan tidak terus-menerus berbuat dosa. Inilah yang disebut taubatan nasuha atau taubat yang tulus. Selanjutnya yang ketiga adalah tauhid, sebab terbesar mendapat maghfirah. Inilah sebab yang paling besar. Siapa yang tidak mentauhidkan Allah, ia akan luput dari ampunan atau maghfirah. Siapa yang mentauhidkan Allah, ia akan mendapatkan sebab-sebab datangnya ampunan. Sebagian ulama berkata, ahli tauhid tidak dilemparkan di neraka seperti orang kafir. Yang melemparkan ahli tauhid pun tidak seperti yang melemparkan orang kafir. Ahli tauhid tidaklah kekal dalam neraka sebagaimana orang kafir. Jika semakin sempurna tauhid seorang hamba, ia akan mendapatkan ampunan seluruhnya. Sama sekali ia tidak akan masuk ke neraka. Hal ini dengan catatan ia memenuhi syarat sebagai ahli tauhid dengan lisan dan anggota badannya, atau dengan hati dan lisannya ketika meninggal dunia. Jami' al-ulum wa al-hikam. Kemudian yang terakhir
Adapun penjelasan atau kandungan yang terdapat dalam hadis ke-42 ini, di antaranya 1. Berdoa diperintahkan dan dijanjikan untuk dikabulkan. Kedua, maaf Allah dan ampunannya lebih luas dan lebih besar dari dosa seorang hamba jika dia minta ampun dan bertobat. Ketiga, berbaik sangka kepada Allah Ta'ala, Dialah semata yang maha pengampun bagi orang yang bertaubat dan beristighfar. Keempat, tauhid adalah pokok ampunan dan sebab satu-satunya untuk meraihnya. 5. Membuka pintu harapan bagi ahli maksiat untuk segera bertaubat dan menyesali betapapun banyak dosanya. Oleh karena itu, marilah kita semua bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa dan khilafan kita, sebelum datangnya hari akhir dan pintu pertaubatan itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.